Sediaan lepas lambat dirancang untuk melepaskan obat secara bertahap sehingga kadar obat dalam darah dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Terdapat beberapa jenis obat dengan sediaan obat lepas lambat. Yang pertama ada sustained release, itu pelepasan obat diawali dengan dosis muat atau loading dose untuk efek cepat, diikuti pelepasan lambat untuk mempertahankan kadar terapeutik. Kemudian ada extended release, itu istilah umum yang mencakup sustained release dan juga controlled release, itu merujuk pada sediaan yang memungkinkan pengurangan frekuensi dosis dibandingkan sediaan konvensional. Kemudian ada controlled release, itu pelepasan obat dikontrol secara ketat oleh sistem, misalnya ordenol, sehingga laju pelepasan tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH saluran cerna. Kemudian ada tujuan dan keuntungan. Yang pertama itu mengurangi fluktuasi kadar obat dalam plasma, itu menghindari efek puncak lembah. Kemudian ada meningkatkan kepatuhan pasien, itu frekuensi minum obat berkurang, misalnya dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari, dan mengurangi efek samping sistemik karena kadar obat tetap stabil dalam rentan terapeutik. Kemudian ada prinsip preformulasi. Sebelum merancang sediaan lepas lambat, terdapat beberapa parameter fisikokimia zat aktif yang harus dinilai. Pertama ada kelarutan. Obat dengan kelarutan sedang hingga tinggi lebih mudah diformulasikan. Obat yang sangat tidak larut sulit dilepaskan secara terkendali. Kemudian ada nilai pKa yang mempengaruhi ionisasi obat di berbagai pH saluran cerna yang berdampak pada kelarutan dan absorpsi. Kemudian ada permeabilitas. Obat harus memiliki permeabilitas yang baik agar dapat diabsorpsi secara konsisten sepanjang saluran cerna. Kemudian ada waktu paru, itu kandidat ideal memiliki waktu paru 2 hingga 8 jam. Jika lebih kecil atau kurang dari 2 jam, dosis akan terlalu besar. Namun jika lebih besar dari 8 jam atau lebih lama dari 8 jam, maka sediaan lepas lambat biasanya tidak diperlukan. Kemudian ada dosis. Dosis harian yang terlalu besar, misalnya lebih besar dari 500 mg, akan membuat ukuran tablet atau kapsul menjadi terlalu besar dan sulit ditelan. Kemudian ada strategi formulasi dan polimer. Pelepasan obat dikendalikan melalui penggunaan polimer khusus, seperti yang pertama ada sistem matriks. Itu ada matriks hidrofilik seperti ada HPMC dan Carbopol yang merupakan polimer untuk mengembangkan bentuk dan membentuk lapisan gel saat terkena air. Itu obat berdifusi keluar melalui gel tersebut. Kemudian ada matriks lipid, itu ada seperti linen, wax atau etil selulose, itu obat terjebak dalam saluran lemak dan dilepaskan melalui erosi atau difusi pori. Kemudian ada sistem pelapisan, seperti yang pertama ada salut enterik, itu melindungi obat dari asam lambung dan melepaskannya di usus. Kemudian ada semi permeabel, itu seperti ada etil selulose, itu membran yang memungkinkan air masuk dan obat keluar secara perlahan. Kemudian ada formulasi tablet dan kapsul, sustained release dan extended release. Yang pertama itu ada teknologi formulasinya, itu biasanya bisa berupa tablet matriks tunggal atau sistem multipartikel atau pellet yang dimasukkan ke dalam kapsul. Pemilihan excipientnya itu seperti yang pertama ada HPMC, itu polimer paling umum untuk matriks hidrofilik karena profil keamanannya baik. Kemudian ada etil selulose, itu digunakan untuk penyelutan karena sifatnya yang tidak larut air. Kemudian ada eudragit, itu digunakan untuk pelepasan tergantung pH, itu misalnya salut enterik atau pelepasan terkendali di kolon. Kemudian ada evaluasi mutu. Yang pertama ada uji disolusi terkontrol, itu berbeda dengan tablet biasa. Uji disolusi dilakukan dalam waktu lama, misalnya 8, 12, atau 24 jam. Itu menggunakan media dengan pH berbeda untuk mensimulasikan perjalanan obat di saluran cerna. Kemudian ada profil pelepasan multititik, itu pengambilan sampel dilakukan pada interval waktu tertentu, misalnya jam ke-1, 2, 4, 6, atau 8, untuk memastikan grafik pelepasan sesuai dengan target, misalnya orde 1 atau orde 0. Kemudian ada stabilitas, itu untuk memastikan polimer tidak mengalami perubahan fisik, misalnya menjadi keras, selama penyimpanan yang dapat mengubah laju pelepasan obat. Dan terakhir ada keseragaman kandungan, itu untuk memastikan dosis antar unit sediaan tetap konsisten. I just had to let you know you're